Masjid Jogokarian Yogyakarta membagikan ribuan porsi makanan untuk berbuka puasa kepada jemaah dan warga sekitar setiap hari tanpa jeda. Menu berbuka yang disuguhkan berbahan daging setiap hari. Olahannya pun tak kalah lezat seperti tongseng, gulai, sampai bistik. Lalu, bagaimana caranya pengurus masjid berusia 59 tahun ini konsisten berbagi di setiap Ramadan dengan ribuan porsi per hari selama sebulan penuh? Berlokasi di Jalan Jogokarian, Mantri Jeron, Yogyakarta, Masjid Jogokarian didirikan tahun 1966 dan mulai digunakan 1 tahun berikutnya. Awalnya masjid yang dibangun dari wakaf seorang pedagang batik Karangkajen, letak di selatan kampung Jogokarian, namun kini berpindah ke tengah kampung. Kami penasaran dengan tradisi berbagi makanan buka bersama gratis yang sudah dilakukan lebih dari 4 dekade, tepatnya sejak tahun 1973. Ini adalah tradisi buka bersama di Masjid Jogokarian. Di sini sudah sejak lama dilakukan, masih bertahan hingga sekarang. Nah, kalian penasaran nggak bagaimana Masjid Jogokarian bisa menyiapkan ribuan porsi untuk berbuka puasa? Yuk kita cari tahu. Saat ini 3.500 porsi disajikan secara gratis untuk masyarakat berbuka puasa setiap harinya, bahkan terkadang bisa mencapai hampir 4.000 porsi. Anggaran untuk bagi-bagi takjil dan berbuka puasa di Masjid Jogokarian murni hasil donasi masyarakat yang dikumpulkan sebelum memasuki bulan Ramadan. Main-main, dalam sehari, anggaran untuk menyiapkan menu berbuka puasa sedikitnya bisa mencapai 52 juta. Dalam sebulan, setidaknya perlu biaya lebih dari 1,5 miliar rupiah untuk bukber gratis di masjid bersejarah ini. Dulu, penyokong dan bukber gratis Masjid Jogokarian adalah pasokan sawah yang melimpah. Namun sawah yang sempat dimiliki Masjid Jogokarian sudah beralih fungsi jadi hunian hingga akhirnya dialihkan dari kas masjid yang berasal dari infak dan donatur. Ternyata, tradisi buka bersama gratis ini menjadi salah satu alasan untuk menguatkan iman serta menyebarluaskan agama Islam di wilayah sekitar Masjid Jogokarian. Awal mulanya Pak, ini ide siapa Pak? Ya, dari pengurus takmir Masjid Jogokarian sendiri, karena memang komitmen kita adalah melayani jamaah. Jadi semakin sebanyak mungkin jamaah yang dilayani di sini, terutama juga ketika bulan puasa itu buka puasa bersama. Nah, kegiatan Kampung Ramadan Jogokarian sendiri itu bermula atau berlatar belakang dari tahun-tahun sebelumnya bahwa suasana Ramadan itu hanya dirasakan di sekitar masjid saja. Di sudut-sudut kampung, di dalam kampung itu hampir tidak ada suasana Ramadan. Mereka masih biasa nggak puasa, makan di luar rumah, merokok di luar rumah, bergunjing di warung-warung, di tempat belanja, ibu-ibu itu biasa. Masih seperti tidak Ramadan. Jemaah disuguhi lauk yang menggoda berbahan daging setiap hari, mulai daging ayam, kambing, juga sapi. Protein hewani ini diolah menjadi berbagai menu lezat seperti gulai, tongseng, dan bistik. Kami pun mendatangi salah satu tempat proses pembuatan menu berbuka puasa. Lokasinya sekitar 500 meter dari Masjid Jogokarian. Nah, menu berbuka hari ini pas banget sama makanan favorit saya, tongseng ayam. Nah, saya mau bantuin ibu-ibu di ujung, kayaknya lagi nyuci ayam, mau saya bantuin. Pagi, Bu. Saya boleh ikut bantuin nggak, Bu, nih? Nyuci ayam, boleh? Saya bantuin, Bu, ya. Proses persiapan untuk menghidangkan menu berbuka puasa sudah disiapkan sedari pagi. Para takmir dan relawan sudah memulai aktivitas memasak bahan makanan sejak pukul 7 pagi. Dari 3.500 porsi menu berbuka yang disediakan oleh Masjid Jogokarian, 1.500-nya dimasak di sini, dimasak oleh pengurus atau takmir masjid. Sementara sisanya 2.000 porsi lagi dimasak oleh 28 kelompok dasawisma. Menu makanan yang disiapkan setiap hari sudah ditentukan sebelum Ramadan dimulai. Tak hanya soal variasi menu, cita rasa makanannya tetap harus diperhatikan agar masyarakat bisa merasakan makanan yang nikmat saat berbuka.
Proses memasak bahan makanan sudah harus selesai sehabis zuhur sekitar jam 1 siang. Setelah itu, para takmir dan relawan akan memasukkan bahan makanan ke dalam box dan dikirim ke masjid. Nah, sekarang saya lagi membawa 150 kilo ayam yang sudah diolah untuk disajikan nanti jadi menu berbuka di Masjid Jogokarian. Nah, sekarang kita mau nganterin ayamnya ke masjidnya langsung untuk ditata, dirapikan, dibagikan ke masyarakat. Total panitia Masjid Jogokarian yang berasal dari takmir serta relawan masjid untuk mengurus pembagian menu berbuka puasa bisa mencapai sekitar 200 orang. Kesibukan sudah dimulai setelah asar. Sesampainya bahan makanan, panitia masjid akan mengisi piring-piring lengkap dengan nasi beserta lauk pauknya. Semuanya disajikan di depan halaman masjid untuk dibagikan kepada masyarakat sekitar yang datang maupun jamaah masjid. Yang patut diacungi jempol adalah keikhlasan panitia bekerja untuk kelancaran bukber gratis di Masjid Jogokarian. Tak ada yang mendapat uang sepeser pun. Hasil donasi semuanya dialokasikan untuk menu berbuka puasa. Mereka hanya ingin mencari keberkahan di bulan Ramadan. Berapa Pak satu porsi dari menu berbuka puasa di Masjid Jogokarian? Ya, dari tahun ke tahun per porsi itu beda-beda harganya, karena memang ya setiap tahun kan harga-harga mesti berubah ya, ada kenaikan. Nah, kalau untuk tahun ini dan 2 tahun yang lalu masih dengan anggaran yang sama, jadi per porsinya Rp15.000. Itu terdiri dari untuk Rp2.000 itu minum, Rp2.000 nasi, kemudian Rp11.000 itu sayur dan lauk. Nah, kemudian untuk nasi dan minum itu dimasak di masjid. Menariknya, penyajian menu berbuka puasa di Masjid Jogokarian tidak menggunakan box atau dibungkus, melainkan menggunakan piring keramik yang mengharuskan masyarakat berbuka puasa di dalam dan sekitar area masjid tidak bisa dibawa pulang. Pakai Pak, kenapa menyediakannya masih pakai piring Pak? Ini kan udah banyak, udah ada lebih praktis kan pakai nasi box, tapi kenapa pakai nasi masih pakai piring Pak? Ini yang memang sering jadi pertanyaan. Jadi cara berpikir kita tidak hanya berpikir teknis, tapi ada nilai-nilai yang kita jaga. Kalau berpikir teknis ya praktis saja, mungkin pakai kardus, habis itu sisa buang, selesai. Tapi tidak, ini ada. Jadi berdasarkan hadis tadi, bahwa memberi buka puasa itu akan mendapatkan pahala. Kalau pakai piring, ini orang pasti akan, hidangan ini akan dimakan untuk buka puasa di tempat. Artinya memang sebagai bukti bahwa memang untuk ini buka puasa ya. Tapi kalau pakai kardus itu sering orang membawanya pulang, kemudian bahkan dimakan bukan dia, mungkin anaknya, atau kalaupun dia makan mungkin setelah nanti habis tarawih. Artinya hidangan itu tidak jadi buka puasa tapi hanya untuk makan malam. Nah, ini bagi orang yang kemudian berdonasi, harapannya dia ingin mendapatkan pahala seperti orang berbuka, yang pahalanya orang berpuasa itu nggak dapat. Menggunakan piring berarti ada banyak orang yang terlibat sehingga banyak orang pula ikut beribadah dalam menyiapkan menu berbuka puasa. Tak hanya sibuk menyiapkan menu berbuka, panitia juga sibuk mencuci piring yang sudah digunakan untuk berbuka puasa di Masjid Jogokarian. Dan ini menjadi ladang amal mereka. Penggunaan piring keramik juga untuk meminimalisir sampah. Bisa dibayangkan jika setiap harinya 3.500 porsi disajikan dalam box atau kardus. Pastinya akan menyumbang banyak sampah. Tradisi buka bersama di Masjid Jogokarian bukan sekedar pembagian makanan, melainkan cerminan nilai-nilai keislaman, kebersamaan, dan kepedulian sosial yang patut diteladani khususnya di bulan Ramadan.